Hai, halo semuanya Gemini, apa kabar? Semoga semua Gemini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Gemini, kita akan baca general reading untuk yearly 2025 ya. Aku akan bacakan energi kamu tiap bulannya, sama nanti kita lihat perkembangan karir, finansial, dan love life kalian, juga pesan dari semesta. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa resonate, bisa juga tidak resonate, karena tidak teruntuk semua orang tentunya ya. Tapi setidaknya kalian bisa mencari gambaran atau sesuatu yang untuk kalian antisipasikan dari readingan ini. Jadi mohon bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Aku pakai cabut karena banyak kartu yang harus kita keluarkan biar tidak boros waktu ya. Jadi ini untuk Januari ada Peace. Kemudian Februari ada Abundance, kemudian ada Denial, Maret, April ada Courage, Mei ada Surrender. Untuk Juni di sini ada Adversity. Kemudian untuk Juli ada Guilt, Agustus ada Death, September ada Happiness. Oh, kartunya banyak positif Gemini. Kemudian ada Indecision untuk di Oktober. November ada Blame. Kemudian ada Relationship di Desember. Untuk secara keseluruhan ada Forgiveness ya. Sepanjang tahun 2025 mungkin ada momentum di mana kamu harus melakukan yang namanya forgiveness ya. Aku nggak tahu apakah kamu yang harus forgiveness atau kamu minta forgiveness dari seseorang ya. Ada energi di mana harus melakukan pelepasan supaya plong energi kamu di sepanjang 2025. Oke, kita lihat di Januari di sini ada Peace ya. Kamu akan menerima kedamaian. Artinya ini bisa dari ruang lingkup yang banyak sekali. Dimana mungkin ada pembelajaran yang sudah kamu dapatkan di 2024 sehingga kamu tinggal memetik maknanya di Januari ya. Ada kedamaian-kedamaian yang kamu rasakan karena kamu udah nggak mau berada di situasi toksik lagi atau di situasi yang ribet. Masuk di bulan Februari mungkin akan ada sedikit kesibukan dalam diri kamu ya. Kesibukan dalam artian mungkin di Januari agak longgar pekerjaan atau apapun, mungkin masih momen liburan, masih senang-senang, tapi di Februari aku lihat ada kesibukan-kesibukan yang akan kamu lakukan dan semua ini akan meningkatkan yang namanya abundance, keberkahan, rezeki atau keberlimpahan dalam diri kamu. Banyak manifestasi yang sudah kamu lakukan di bulan-bulan sebelumnya sepertinya akan terrealisasi justru pada saat bulan Februari ya. Kemudian di Maret di sini ada Denial, ada penolakan-penolakan, artinya siap-siap antisipasikan diri kalian. Penolakan ini bisa dari diri kalian atau dari pihak luar, eksternal. Misalnya jika ini dari diri kalian, mungkin ada hal-hal yang menurut kalian tidak sepakat, mungkin kalian akan melakukan yang namanya penolakan atau ada masukan-masukan yang nggak make sense atau hal-hal yang menurut kalian itu tidak bisa kalian ambil, itu tidak bisa kalian petik, sehingga ada pendenialan dalam diri kalian. Tapi kalau dari pihak eksternal mungkin ada beberapa dari kalian yang entah ini menawarkan sesuatu ya, entah menawarkan perasaan, pekerjaan, produk atau apapun juga, mungkin akan ada denial dari pihak luar. Ini secara harfiah, tapi kalau secara perasaan ya, mungkin ada pendenialan dari dualitas pemikiran juga bisa terjadi. Tapi aku ambil secara umum, artinya ada penolakan-penolakan yang mungkin terjadi, gak tahu nanti dari pihak luar atau dari pihak kalian sendiri, dari diri kalian sendiri. It means artinya antisipasinya adalah ketika kalian berada di situasi itu, kalian sudah tahu ya, kalau ada penolakan apa yang harus kalian sikapi. Maju ke depan kah atau tetap di situ kah, atau justru kayak terjebak dengan situasi penolakan tadi ya. Kemudian ada Courage di sini. Di bulan April akan ada titik terang. Kalian menemukan
inner strength atau inner power dalam diri kalian, di mana di sini meningkatkan kepercayaan diri dalam diri kalian. Entah ini untuk menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau memang secara self confidence kalian untuk tampil di depan orang banyak juga mulai meningkat. Ada keberanian menunjukkan jati diri kalian, ada keberanian untuk menampilkan siapa sih sebenarnya aku ini. Gitu Gemini. Ya, kemudian di bulan Mei di sini ada surrender, ya, ada energi pasrah atau melepaskan kepada semesta, ya, dimana kamu melepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol, apa yang menjadi bukan kontrolnya kamu melepaskan kepada semesta tentang bahwa segala sesuatu memang sudah digariskan, bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan, maka kamu hanya tinggal mengikuti takdir tersebut, ya. Kemudian untuk di bulan Juni ada adversity. Ya, ini ada beberapa di antara kalian akan mengalami sedikit mungkin cobaan atau kesulitan, tapi di sini kesulitan ini bukan sesuatu yang membuat kalian down atau membuat kalian jatuh, tapi ini akan memotivasi kalian untuk membuat satu challenge, ya, di mana kalian akan menemukan the best way dalam kehidupan kalian. Akan ada kompetisi, akan ada challenge, artinya nggak tahu ya apakah pertandingan atau saing-saingan, ya, atau sekedar challenge terhadap diri kalian sendiri untuk kalian bisa memotivasi langkah apa sih yang harus kalian lakukan ke depannya. Karena di sini mungkin ada energi di mana kalian merasa kok waktu nggak berasa banget ya, yang tadinya dari Januari tiba-tiba udah ke Juni, tapi ada sesuatu yang terlepas, terlewat atau tertinggal, sehingga di sini ada energi kalian mengejar ketinggalan tersebut dari bulan-bulan sebelumnya, ya. Kemudian di sini ada guilt. Di bulan Juli siap-siap juga bermain dengan perasaan. Mungkin perasaan kalian akan campur aduk. Ya, campur aduk warnanya dalam artian kadang-kadang kalian merasa moodian, bisa merasa kayak senang banget, bahagia banget. Tapi guilt ini juga menggambarkan tentang rasa bersalah, ya. Ada sesuatu yang harus kalian lepaskan dan harus kalian yakini tentang rasa bersalah tersebut. Apakah ini tentang rasa bersalah dalam diri kalian terhadap seseorang, maka kalian harus melepaskan. Jika ini ada seseorang yang memiliki perasaan bersalah terhadap diri kalian, tapi kalian masih di posisi mengharapkan validasi dari orang tersebut, maka lepaskan juga, ya, karena tadi kalian nggak bisa mengontrol apa yang menjadi pemikiran orang, maka kalaupun kalian berharap dia mengakui penyesalan atau permintaan maaf, validasi, apapun itu dari kesalahan dia, mungkin akan sulit kalian terima. Jika memang dia tidak mau melakukan itu, maka ya sudah, abaikan saja. Lanjut fokus pada sisi kehidupan kalian, pada langkah maju jalan kalian apa nih ke depannya itu. Kemudian di bulan Juli, Agustus ya. Agustus di sini ada Death, ya. Di sini kalian akan banyak belajar melepaskan lagi. Tadi sudah merasa di posisi di bulan Juli, sehingga di bulan Agustusnya ini kalian sudah melakukan yang namanya pelepasan, ending pas partnernya kalian, dan menuju kepada new beginning. Harusnya new beginning terjadi di Januari, tapi tadi pelajaran ada yang ketertinggalan tadi, ada yang tertinggal, akhirnya kalian mengulang itu justru di bulan Agustus. Nggak apa-apa, ya, nggak ada salahnya mengulang, karena seseorang atau setiap orang biasanya ada kegagalan di bulan apa, tetap dia akan mengulang kembali. Kemudian di sini di bulan September ada happiness, ada kebahagiaan yang kamu dapatkan. Entah nanti kebahagiaan itu memang untuk diri kamu sendiri atau datangnya dari lingkungan kamu menikmati kebahagiaan itu, tapi ada sukacita yang datang di dalam diri kamu, ya, Gemini, saat bulan September. Kemudian untuk bulan habis September apa sih? Oktober. Ada indecision, ya, kamu akan dihadapkan dengan situasi pilihan, nanti mungkin akan dihadapkan kebingungan. Maka di sini juga disarankan untuk menggunakan intuisi kamu. Pilihan mana yang tepat buat kamu, pilihan mana yang prioritas buat kamu. Nanti pilihan ini bisa datang entah tentang pembelian, entah tentang seseorang, atau tentang keadaan, atau pilihan-pilihan apapun yang datang ke dalam diri kalian, Gemini. Masuk bulan 11 di sini ada blame, ya, artinya di sini ada responsibility yang kamu harus terima dari sesuatu yang sudah terjadi. Mengurangi menyalahkan itu akan jauh lebih baik, ya. Nggak tahu nanti di sini apakah memang ada situasi yang agak kurang enak akan kamu hadapin. Jadi saran aku kurang-kurangin mencari kambing hitam atau menyalahkan, baik itu orang ataupun situasinya. Fokus yang terjadi atau apa sesuatu yang sudah terjadi, fokusnya adalah mencari solusi ke depannya, bukan mencari titik kesalahan atau mencari-cari kambing hitam dari suatu permasalahan yang sudah terjadi tersebut. Di sini ada ujian dalam diri kalian di mana kalian harus bisa bersikap bijak
untuk melihat dari kacamata kalian dan dari kacamata yang lainnya juga. Jadi tidak bisa melihat dari satu sudut pandang aja, ya. Kemudian di sini ada relationship di bulan 12 atau Desember menuju awal tahun berikutnya. Ya, di sini ada relationship yang akan terjalin antara kamu dengan seseorang. Akan ada atraksi, atau akan ada banyak pergejolakan. Ada relationship, kalau yang sudah punya pasangan mungkin akan meningkat, tapi yang jomblo ria mungkin ini baru akan memulai suatu hubungan lagi, seperti itu. Jadi ini masih general, aku tidak memfokuskan pada love life-nya aja atau keuangannya aja, masih meluas. Itu adalah energi kalian masing-masing para Gemini di tahun 2025. Oke, sekarang kita lihat karir ya. Karir kalian di sini awal tahun ada Six of Acorn, ada sukses. Nah, mungkin tadi ya, Peace tadi menggiring kepada suksesnya kalian. Pertengahan tahun di sini ada The Emperor. Kemudian di akhir tahun ada Ten of Sel. Aku ngelihat gini, di awal tahun di sini ada sukses, ada triumph. Ada sukses, tapi sukses yang tidak datang dengan cuma-cuma. Artinya di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian lakukan di 2024 terrealisasi justru di awal tahun, ya, menuju pertengahan. Jadi sukses ini kadang-kadang kan ada yang datang secara tiba-tiba di bulan itu kalian lakukan, maka bulan itu juga kalian dapatkan. Tapi sukses yang sedang kalian dapatkan di sini adalah tentang sesuatu yang sudah kalian lakukan berbulan-bulan sebelumnya. Ya, ini beberapa di antara kalian akan ada yang movement atau pindah kerja atau pindah posisi, pindah jabatan atau kesuksesan-kesuksesan lainnya, tapi berkaitan dengan transformasi, perpindahan, pergeseran energi atau pergeseran tempat juga bisa, situasi atau lokasi, ya, seperti itu. Kemudian di pertengahan tahun yang aku lihat ada The Emperor, ada keberanian yang harus kalian lakukan, ada tindakan tegas yang harus kalian buat terkait dari karir kalian. Di sini lagi membutuhkan yang namanya fokus untuk bisa mendapatkan stability. Mungkin akan ada sedikit pergejolakan menuju akhir tahun di pertengahan tahun ini. Ini semuanya tentang persaingan, tentang challenge yang terjadi tadi. Ini membuat kalian sedikit banyak akan dihadapkan dengan situasi ada yang harus melepas kontrak atau ada yang harus memberanikan diri menyatakan sesuatu kepada perusahaan mungkin atau tempat kalian bekerja, atau misalnya kalian punya usaha bisnis, ada yang harus bisa kalian sampaikan ke khalayak ramai, misalnya customer kalian atau pembeli kalian atau apapun yang berkaitan dengan bisnis kalian. Jadi kalian nggak bisa terlalu nurut sepertinya di pertengahan tahun. Kalau kalian terlalu menurut, di sini ada pemberontakan di dalam hati kalian. Mungkin selama ini sudah terjadi namanya tekanan-tekanan di pekerjaan kalian sehingga kayak ada energi di mana ini harus meluap. Nah, nanti mungkin ada beberapa di antara kalian akan ada yang berani meluapkan secara langsung, misalnya kepada atasan atau kepada siapapun, tapi ada juga yang meluapkan secara spiritual, misalnya melakukan ini dengan meditasi, tapi karena ada pertimbangan di mana kalian mungkin harus tetap bertahan di pekerjaan tersebut karena disitulah mata pencarian kalian. Misalnya, udah deh aku nggak mau ribut, tapi aku nenangin diri atau meluapkannya dengan cara yang berbeda. Jadi ada dualitas yang akan terjadi tentang penyampaian apa yang mengendap di dalam diri kalian tentang rasa emosi, marah atau ketidaksetujuan kalian terhadap satu keputusan di tempat kerja kalian itu atau dari apa yang kalian kerjakan. Aku ngelihat Gemini kayaknya terlalu banyak ngalah di situasi pekerjaan di tahun sebelumnya sehingga kayak ini menumpuk banget ingin kalian luapkan di 2025. Ada yang sampai berpikiran bahwa nggak masalah kalaupun harus kehilangan kerja ini, tapi setidaknya aku sudah menyampaikan hal tersebut, memberanikan diri, ya. Kemudian di akhir tahun di sini ada Ten of Sel, ada blessing, ada well-being, ya. Apapun yang kalian kerjakan di sini banyak blessing yang kalian dapatkan. Artinya pemberontakan mungkin atau hal-hal yang tadi ingin kalian sampaikan atau bahkan sudah tersampaikan akan mendapatkan progres justru menuju akhir tahun. Banyak suara-suara kalian yang didengar atau diterima oleh
entah itu atasan kalian, entah itu orang-orang pembelinya, kalau kalian punya usaha ya, atau customer atau apapun, atau kalau yang misalnya kalian konten kreator, mungkin di sini ada yang mulai pada naik daun justru menuju akhir tahun. Itu dia untuk karir kalian. Kita lihat untuk finansial kalian ya. Untuk keuangan di sini ada Nine of Swords. Ada gratitude, ada fulfillment. Keuangan nggak ada masalah, bagus tuh. Nine of Swords tuh ibaratnya cup ya, jadi Nine of Cup. Kemudian ada transformation. Oke, kemudian di sini ada Nine of Feather. Besar pasak daripada tiang, hati-hati Gemini. Keuangan. Di awal kamu dapat uang banyak. Ya, di awal tahun menuju pertengahan tahun kamu kayak lagi dimanjakan dengan keberuntungan. Ya, mungkin semesta lagi bilang, wah ini Gemini lagi pantas layak dapetin ini. Tapi menuju pertengahan tahun ada yang kalap mata. Ya, transformation. Ada yang mungkin saja kesulitan dalam mengalokasikan uang, atau ada yang terlalu jor-joran membelanjakan uang, sehingga menuju akhir tahun overthinking yang terjadi. Ya, ada penyesalan dari transformasi yang kamu lakukan karena kamu mendapatkan sesuatu hadiah besar di awal tahun. Di pertengahan tahun, kayaknya mau beli kendaraan deh, mau beli rumah deh, tapi kalian nggak memperkirakan bahwa mungkin menuju akhir tahun ternyata misalnya kalian ambil kredit rumah, misalnya kalian ambil kredit kendaraan, ternyata cicilan itu agak sedikit membebani kalian. Ada beban-beban yang harus kalian pikul dari satu transformasi pemakaian atau penggunaan uang yang kalian lakukan di pertengahan tahun. Ya, jadi ini antisipasinya adalah ketika kalian ada di posisi ini, euforia tadi, sisihkan uang kalian, alokasikan uang kalian dengan baik, dengan bijak, karena kita nggak pernah tahu nih hal-hal yang tidak terduga akan datang seperti apa. Misalnya, takutnya ya, kalian sudah mengambil sesuatu ya tadi, tiba-tiba tidak cukup uangnya, atau tiba-tiba terpaksa berhenti kerja, atau ada ini, ada itu, ada kendala-kendala lain, nanti jadinya keteter atau merugikan diri kalian. Atau buat yang simple ya, jangan sampai tadi ngerasa uangnya banyak, langsung deh lihat Shopee, lihat Tokopedia atau belanja online lainnya, pengen beli ini, beli ini, sampai lupa, nanti juga bulan depan dapat duit lagi, ternyata belum tentu seperti itu ya. Itu dia untuk finansial Gemini di 2025. Kita lihat love life-nya. Love life Gemini di sini awal tahun ada Ace of Crystal ya, ada manifestation, ada prosperity. Beberapa di antara kalian akan mengawali satu hubungan baru ya, atau mengawali manifestasi baru juga bisa. Ada yang baru memulai ingin membuka hati lagi, mungkin pingin move on, udah deh tinggalin aja orang-orang yang toksik di masa lalu. Atau di sini memang ada hubungan yang baru terjalin, terjadi karena adanya perkenalan mungkin di tahun baru di suatu tempat, ada kelanjutan hubungan dari perkenalan baru juga. Untuk yang memiliki pasangan atau couple, di sini mungkin akan ada hubungan yang meningkat, akan ada satu perubahan yang kalian diskusikan bersama tentang kegagalan atau tentang kehambaran di 2024. Tapi di sini energinya sukacita atau energinya bahagia ya. Pertengahan tahun di sini ada Queen of Feather, perception third ya, meningkatkan kepercayaan. Beberapa di antara kalian yang sudah memiliki pasangan meningkatkan kepercayaannya, tapi yang belum memiliki pasangan, baru kenal sama seseorang, lagi sedang dalam situasi meragukan seseorang tersebut. Ada cross check atau ada energi di mana kalian mencari tahu tentang bibit bobot bebet seseorang. Bahkan ada juga yang sedang mencari apa sih yang menjadi rahasia seseorang tersebut. Ada energi penasaran di pertengahan tahun ya. Kemudian di akhir tahun di sini ada Four of Crystal, di sini ada kontrol, ada security. Beberapa di antara kalian sudah mulai mengontrol perasaan. Even yang sudah punya pasangan ataupun sendiri atau baru memulai hubungan, di sini kalian tahu banget caranya mengontrol situasi supaya tidak mengulang kejadian-kejadian di masa lalu. Seperti itu. Banyak yang membuat batasan, banyak yang membuat secure terhadap dirinya sendiri, dalam artian kamu mencoba untuk berdamai dengan situasi apapun yang kamu hadapin. Even kalaupun misalnya ada situasi euforia, kamu nggak pengen bucin-bucin lagi kayak tahun sebelumnya. Itu dia.
Oke, bottom of the deck-nya dari tarot untuk keseluruhan tahun 2025 di sini ada Knight of Swords ya, ada charm, ada passion. Ada tawaran-tawaran yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, baik itu dari pekerjaan atau kehidupan atau tentang gairah atau love life kalian. Seperti itu. Di sini ada energi humble yang akan meningkat. Banyak yang mulai mendapatkan kesadaran. Ini terjadi karena teguran-teguran atau benturan-benturan di 2024. Itu dia. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk kalian, Gemini. Gemini di sini ada Sacred Pool ya. Gemini mungkin di sini di 2025 kamu harus banyak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Mungkin kamu akan menciptakan satu ruang di dalam diri kamu, entah di dalam ruangan kamu, di mana kamu akan menyimpan banyak rahasia atau curhat-curhatan. Jadi artinya di sepanjang 2025 ini waktunya yang baik adalah mencurhatkan sesuatu masalah terhadap diri sendiri atau kepada semesta. Kamu lagi nggak disarankan banyak curhat sama orang-orang di luar sana, even teman dekat kamu sendiri, ya. Oke, kemudian di sini ada Ori Desert, ya, planning, rencana, ya. Ada rencana masa depan walaupun panjang, ya, masih jauh, masih lama, tapi harus kamu lakukan di 2025 ini. Oke, misalnya sekian tahun lagi berarti aku pengen punya rumah yang modelnya begini. Oke, sekian tahun lagi aku pengen punya usaha yang begini. Oke, begini-begini. Dan ini perencanaan harus kamu mulai dari 2025. It's mean artinya nanti kamu tinggal lihat realisasi yang kamu lakukan di awal tahun 2025 ini terjadinya berapa lama ya waktunya. Supaya kamu bisa menakar afirmasi atau doa yang kamu layangkan itu berapa lama sih nyampe ke bumi, nyampe ke diri kamu, ya. Perencanaan masa depan udah mulai harus kamu buat diri kamu. Bottom of the deck-nya di sini ada follow the leader. Mungkin beberapa di antara kalian membutuhkan yang namanya mentor atau leader, atau ini adalah aturan-aturan rule yang harus kamu ikutin. Kadang-kadang mentor atau leader ya, walaupun mungkin usianya lebih tua, lebih muda dari kamu, tapi pengalaman hidupnya lebih besar. Jadi tidak ada salahnya kamu mengikuti yang namanya seseorang berdasarkan pengalamannya, ya. Itu dia untuk kehidupan atau bahkan pekerjaan. Kita lihat love life pesannya apa buat Gemini. Gemini 2025. Wow, rekonsiliasi. Someone from your past is returning to your life. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan rekonsiliasi dengan orang masa lalu, ya. Kemudian di sini ada forgiving and learning tuh. Kuat banget di 2025 ini tentang forgiving. Tadi juga ada forgiveness. Artinya ada yang harus kamu maafkan atau harus kamu lepaskan, atau ini adalah seseorang di masa lalu yang harus kamu maafkan dan menjadikan pembelajaran supaya ke depan tidak terulang lagi, ya. Bottom of the deck-nya di sini ada children. Your love life is being affected by children. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang akan memiliki anak atau keluarga yang akan memiliki keluarga baru. Kehadiran keluarga baru bisa. Children juga ada beberapa di antara kalian yang akan meningkatkan inner power child-nya kalian. Mungkin kalian akan menghabiskan waktu atau melakukan hobi-hobi masa kecil yang tidak sempat kalian lakukan. Itu dia. Oke, aku semua Gemini, terutama aku rasa readingannya cukup sampai di sini tentang yearly-nya Gemini di 2025. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye Gemini.